Amin. Oke, banyak yang harus kita bahas ya malam ini. Jadi kita langsung aja ya. Fasten your seat belt, ambil pulpen, ambil kertas, kita mulai lagi ya. Nanti setelah sesi ini saya akan kirim Word document untuk Ibu Nini ya, firman-firman terjemahan dari yang saya lakukan ya, yang saya catat ya, semua saya akan berikan kepada Ibu Nini ya, biar lebih jelas, biar bisa dipelajari lagi, dan juga saya mengharapkan untuk yang hadir di sini juga bisa mengajarkan atau menyampaikan kepada orang-orang di sekelilingmu atau mungkin ya orang-orang yang di bawah pemuritan saudara. Oke, Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terjemahan saya, berbahagialah. Oke, kalau saya bilang terjemahan saya, artinya saya terjemahkan dari AMPC ya. AMPC itu mengandung bahasa Ibrani dan bahasa Greka, bukan terjemahan saya sendiri gitu ya. Artinya ya, berbahagialah, tenang secara rohani dan penuh sukacita dan kemurahan dari Tuhan, orang yang membawa damai dan menjaga damai. Artinya apa? Mereka ada karakter Allah dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, pembawa dan penjaga damai. Siapakah pembawa dan penjaga damai? Adalah orang yang merefleksikan kasih dan damai yang datang dari Yesua Sang Penyelamat. Oke, di sini dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, siapa yang berkata aku anak Allah? Ayo angkat tangan. Siapa? Oke, setiap kita mengaku kita anak Allah ya. Oke, ayo kita bahas apa sih? Siapa sih anak Allah? Oke. Jikalau kita belajar kebudayaan orang Ibrani ya, kebudayaan orang Yahudi. Oke, kebudayaan mereka adalah begini. Pada saat mereka menulis atau menyebut anak, oke, anak artinya apa sih buat mereka? Ini kita harus mengerti dengan jelas ya, biar kita tidak lagi tertipu, biar kita tidak lagi tersesat. Anak itu di kebudayaan Yahudi artinya menyerupai karakter atau tingkah laku. Oke, saya ulangin sekali lagi ya. Anak di kebudayaan Yahudi, jikalau ditulis anak, jikalau dikatakan anak, mereka artinya adalah orang yang menyerupai dalam karakter atau tingkah laku. Oke, saya kasih contoh ya di Lukas pasal 10 ayat 6. Lukas pasal 10 ayat 6, firman Tuhan berkata, jikalau ada anak sejahtera di situ, maka sejahtera itu pun akan tinggal tetap kepadanya. Tetapi jikalau tiada, berbaliklah sejahtera itu kepada kamu. Jadi ini anak itu artinya apa sih? Anak itu artinya, ini anak sejahtera, artinya ini anak yang berperilaku dan tingkah laku dan karakternya adalah sejahtera, adalah pembawa damai. Oke, kita bisa buktikan sekali lagi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Oke, apa sih anak-anak penghiburan? Artinya
anak ini, artinya orang ini, artinya Barnabas ini, tingkah laku dan karakternya adalah selalu membawa penghiburan, memberi kenyamanan buat orang-orang. Jadi saudara harus ngerti, pada saat firman Tuhan mencatat kita disebut anak-anak Allah, apa sih artinya? Artinya karakter dan perilaku dan tingkah laku kita harus menyerupai Tuhan Yesus. Bukankah sangat sederhana, saudara? Sangat sederhana ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu, kita sudah jelas apa yang dimaksudkan anak di kebudayaan Yahudi. Jadi kita bisa tahu kalau karakter dan tingkah laku kita menyerupai Yesus, artinya kita anak Tuhan. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya sampai di sini ya. Nah, bagaimana terhadap orang-orang yang mengaku mereka anak Tuhan, tetapi tidak bersikap, tidak berperilaku, dan tidak mempunyai karakter ilahi? Apakah mereka sesungguhnya anak Tuhan? Saudara, ini tidak bisa dinego-nego. Ini bukan peraturan saya, ini bukan peraturan saudara, tetapi ini adalah peraturan Tuhan. Jikalau kita mengaku kita anak Tuhan, artinya karakter dan tingkah laku kita harus menyerupai Tuhan. Oke? Ya, setuju ya? Nah, bagaimana jikalau ada Kristen yang ngaku-ngaku sendiri mereka anak Tuhan, tetapi di dalam tingkah lakunya mereka tidak pernah ya menyerupai Yesus Kristus. Oke, apa sih namanya? Saudara mau tahu apa namanya? Oke. Coba kita buka di Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Oke, jangan marah sama saya ya saudara ya. Jangan tersinggung ya. Ini bukan aturan saya, tetapi ini firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ada amin, saudara? Jadi siapa anak Tuhan, siapa anak bukan milik Tuhan, dari sini kelihatan jelas banget. Nggak peduli kita ngakunya apa, saudara. Nggak peduli kita declare-nya apa. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, tetapi istrinya digampar. Aku anak Tuhan, tetapi masih ngerokok. Aku anak Tuhan, tetapi masih judi. Aku anak Tuhan, tetapi masih pikirannya percabulan, terus pornografi, terus aku anak Tuhan, tetapi serakahnya minta ampun, berdusta, bohong, ya, menipu, ya, berantem sama orang kerjaannya. Tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Ya, yang di sini semua baik-baik, semua anak Tuhan. Ya, artinya begini loh saudara. Kita mau ngaku sampai you turn blue and you drop dead. Nggak peduli. Tuhan berkata, jikalau karaktermu menyerupai aku, ya you anak aku. Jikalau karaktermu tidak menyerupai aku, anak siapa ini? Anak siapa ini? Ada yang mau jawab? Anak siapa ini? Yang karakternya tidak menyerupai Tuhan. Ayo dong, unmute satu. Anak siapa? Anak tetangga. Anak setan. Anak iblis. Anak setan. Anak iblis. Oke, puji Tuhan, semua udah tangkap nih. Oke, ayo kita lanjut ya. Sederhana, saudara, anak Tuhan jangan berantem.
Anak Tuhan, jangan cari gara-gara terus ya. Kalau kesukaannya berantem, nggak mau taat dan berontak terus, anak siapa ini? Saudara bisa jawab sendiri. Oke, ya. Oke, praktek sehari-hari. Firman yang bisa kita pakai untuk praktek sehari-hari. Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar dengan gairah. Saya tahu ada sedikit perbedaan dengan versi Alkitab ya, tetapi versi ini berkata kita harus mengejar dengan gairah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun kedewasaan rohani. Saudara dengar baik-baik, di sini kita disuruh mengejar dengan gairah. Saudara, kita buang banyak waktu untuk mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Kita buang banyak waktu mengejar hal-hal yang kita inginkan di muka bumi ini. Tetapi yang firman Tuhan tulis dan meminta kita, tolong kejarlah. Kejar dengan gairah. Kejar dengan gairah apa sih? Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun kedewasaan rohani, apalagi di gereja, di persekutuan, contoh PD Victory, oke? Kenapa kita berkumpul? Kita berkumpul cuman untuk satu tujuan, saling mendorong dan membangun kedewasaan rohani dengan damai sejahtera, bukan berkumpul untuk gosip-gosip. Oke, tetapi mendorong, sama-sama mendorong, membangun kedewasaan rohani, tetapi dengan cara apa? Bukan dengan cara nunjuk-nunjuk, bukan dengan cara ya menghakimi, ya, bukan dengan cara menjelekin, dengan cara damai sejahtera. Oke, ya. Jadi, nah, mungkin ada yang berkata seperti ini, aduh, aku harus jaga damai ya. Kalau bukan aku bukan anak Tuhan ya, aku anak setan ya. Jadi gimana dong kalau orang itu nyerang aku terus? Kalau aku diserang terus gimana nih? Bukan aku yang salah, itu orang yang nyerang aku terus. Gimana? Gimana jaga damai? Kita harus ini kan, we have to be truthful. Kita nggak bisa agamawi, kita nggak bisa munafik kan? Ya, ini orang kejarin aku terus, nyerang aku terus. Gimana aku bisa menjaga damai? Saudara tetap bisa. Caranya bagaimana? Walk away. Kalau orang mau nyerang kita, you walk away, do not engage. Orang berantem, satu tangan nggak bisa tepuk. Orang mau cari gara-gara, satu tangan tidak bisa tepuk. Setiap perselisihan, berantem, harus ada dua tangan, baru bisa tepuk. So, what do we do? Kalau orang cari gara-gara terus, walk away. Jangan ladenin. Oke? Ya, sangat gampang. Terus mungkin saudara bertanya, terus gimana dong? Ini orang nyerang aku terus. Aku kan punya perasaan. Aku kan bisa emosi. Gimana dong? Nah, saudara, medan peperanganmu di mana? Ini saya udah pernah ngajarin. Medan peperanganmu di mana? Medan peperanganmu pendek, saudara. Dari sini sampai ke sini doang. Ya, kenapa dari sini sampai ke sini? Tiba-tiba kamu dengar orang maki-makiin kamu. Tung, udah masuk di sini. Ya, langsung di mana? Langsung otak muter. Langsung masuk di dalam hati. Langsung bibir tung keluar. Habislah bom meledak. Oke? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita lihat prakteknya. Kalau kita cuman seperti Pak Frans bilang kemarin ya, kalau cuma tahu doang, catat doang, nggak dipraktekkan, percuma deh, sia-sia. Ya, jadi hari ini kita nggak mau agamawi, kita tidak mau munafik, kita mau ngaku susah. Susah kalau orang cari gara-gara terus, kita nggak marah itu susah. Tetapi kunci kemenangannya di mana?
Ini saya mau memberikan kunci kemenangan, oke? Biar saudara bisa menang atas semua pergumulan saudara. Ayo kita lihat di Kolose pasal 2 ayat 11. Kolose pasal 2 ayat 11. Ini adalah kunci kemenangan, kunci yang bisa kita praktekkan. Kolose pasal 2 ayat 11 adalah tentang sunat rohani. Oke, dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Artinya begini ya saudara ya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh, tolong liatin ini screen-nya. Oke, ini ya. Orang ngomong sesuatu. Orang lakukan sesuatu. Ini di dalamnya ya, udah sepertinya gunungnya udah mau meledak ini. Oke, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita praktekkan Kolose pasal 2 ayat 11. Tuhan, lakukanlah sunat rohani di dalamku. Patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan amarah. Aku patahkan emosi, yang suka emosi. Yang masih suka ngerokok, aku patahkan hawa nafsu pengen ngerokok. Yang suka judi, aku patahkan ini kebiasaan berjudi. Yang apa? Yang ini pikirannya percabulan terus ya. Ini kita semua orang dewasa ya, kita bisa bahas ya. Nanti perempuan cantik lewat yang bukan istrinya. Nanti udah lihat ya, waduh kalau lihat doang nggak apa-apa ya, tapi ini otaknya udah mulai muter nih, ya. Ya ibu-ibu jangan diem-diem ya. Sekarang zamannya ibu-ibu yang nakal loh. Oke. Percaya nggak? Dulu yang datang nangis itu bilang pasangannya selingkuh itu ibu-ibu. Setahun ini yang datang nangis bapak-bapak. Ya ampun, ibu-ibu sekarang udah belajar nakal. Oke, apalagi kalau udah nonton film Korea itu yang six pack ya. Ya nanti dilihat suaminya one pack. Iya, oke. Kalau itu hawa nafsu udah menyerang, apa yang bisa kita lakukan? Aku patahkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau keinginan hawa nafsu udah datang ya, sebelum kita masturbasi, sebelum kita pikiran percabulan, sebelum kita masuk di dalam dosa, cepet-cepet engkau cuma punya 1 second. 1 second, engkau cuma punya 1 second. Oke, berkata kepada dirimu sendiri, aku patahkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara lihat, kalau kita tidak bisa berubah, bukan kita tidak bisa, tetapi kita tidak mau. Kita masih suka memuaskan hawa nafsu kita. Sebab firman Tuhan sudah memberi kunci kemenangan. Sebab Tuhan sudah memberi kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sebab kasih karunia sudah cukup bagi saudara dan saya. Jadi ini kunci prakteknya ya saudara ya. Aku patahkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Contoh perdebatan di antara suami istri ya. Ini debat. Saudara tahu ini ya, di dalam emosi ini gunung udah kayak ibaratnya mau meletus, mau meledak ya, mau meletus ya. Apa yang bisa saudara lakukan? Cepat-cepat aku harus menjadi pembawa damai, aku harus menjadi penjaga damai. Kalau enggak aku bukan anak Tuhan loh, aku anak setan loh. Saudara harus sadar ini ya. Jadi apa yang bisa saudara lakukan? Sebelum emosi datang, sebelum ini bibir, sebelum ini jari sembarangan ngomong, sembarangan ketik, aku patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa lama kita harus patahkan? Seberapa lama? Sampai emosi reda, saudara. Tergantung emosi saudara besarnya kayak apa. Seberapa lama kita harus patahkan sampai hawa nafsumu lenyap? Yang suka merokok, seberapa lama harus kita patahkan? Ya patahkan sampai engkau tidak lagi mau kepengen merokok. Puji Tuhan. Ampun. Oke, ya. Jadi saudara, engkau dan aku
diciptakan di dalam DNA kita sudah ada sistem kemenangan. Ya, kita harus menang. Kenapa kita harus menang, saudara? Saya bagikan, ya, setiap kita, umat Tuhan, kita ibaratnya apa? Raja wali. Setuju atau tidak? Di firman Tuhan berkatakan, kita itu raja wali yang terbang di tempat tinggi. Iya. Tetapi, kenapa sih kok Kristen sekarang nggak menang-menang? Kenapa sih kalau Kristen sekarang hawa nafsu mereka yang menang terus? Kenapa? Oleh karena ketidaktaatan kita. Kita nggak mau, kita lebih mencintai, memuaskan hawa nafsu kita daripada mencintai Tuhan. Jadi, kebanyakan Kristen sekarang cuma mukanya doang, kelihatannya seperti Raja Wali, cuma muka doang ya saudara ya. Tetapi sewaktu mereka membentangkan sayapnya, apa yang terjadi? Itu sayap terlalu pendek, nggak bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang? Karena itu sayap ayam, saudara. Kristen cap ayam, ayam brand Kristen. You know, ayam brand, ya. Makanya nggak bisa terbang. Tidak pernah menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang paling menakutkan adalah mereka tidak pernah masuk di tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan buat mereka. Kasihan, saudara. Kasihan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi firman Tuhan berkata, dalam Dia kamu telah disunat. Ya, jadi ingat prakteknya. Kalau hawa nafsu datang, aku patahkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, berikutnya Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, ini firman yang tidak bisa dinego-nego. Nggak peduli kita percaya atau tidak percaya. Nggak peduli kita ya mau lakukan atau tidak mau lakukan. Ya, yang tidak mau melakukan ya nanti baru tahu. Ini suamiku selalu ngomong nanti baru tahu ya. Oke, begitu ya. Jadi, saudara, tanpa hidup damai dengan semua orang dan tanpa kekudusan, tidak mungkin orang melihat Tuhan. Tidak peduli kita bisa jadi pendeta, kita bisa jadi pengajar, kita bisa jadi ketua komsel, kita bisa jadi guru sekolah minggu. Tidak peduli status posisi kita, firman Tuhan berkata, tanpa hidup damai dan hidup kudus, engkau tidak akan melihat Tuhan. Kalau kita enggak melihat Tuhan artinya apa? Artinya kita enggak bisa masuk surga, saudara. Kita akan pergi ke tempat di mana Tuhan enggak ada, yaitu di neraka. Tolong jangan marah sama saya, saudara-saudari. Jangan marah sama saya, Bapak dan Ibu. Ini bukan aturan saya, tapi ini aturan dari Allah Bapa kita yang saya sendiri pun harus berjuang setiap hari untuk mentaatinya. Amin. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah, tenang secara rohani, dan penuh sukacita dan kemurahan dari Tuhan. Orang yang membawa damai dan menjaga damai, mereka ada karakter Allah. Oleh karena itu, mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah orang yang membawa damai dan menjaga damai.
hiduplah damai dan hiduplah di dalam kekudusan. Jikalau tidak, kita tidak mungkin akan melihat Allah. Oke, berikutnya Matius pasal 5 ayat 10. Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah, artinya terhibur dan oleh damai dan kasih Tuhan orang yang dianiayai oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga sekarang dan selama-lamanya. Dianiayai. Apa sih artinya dianiayai? Artinya bersedia menderita untuk Yesus. Bersedia menderita untuk Yesus. Saya langsung ke Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian, jikalau dunia membenci kamu, dan mereka akan membenci kamu. Ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia akan membenci kamu. Oke, saya baca satu lagi firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat 20. Yohanes pasal 15 ayat 20. Ingatlah dan terus ingat. Firman Tuhan di dalam satu ayat itu diulangin 2 kali. Kalau diulangin 2 kali, kalau kita disuruh ingat ya, terus ingat ya, ini artinya ya loh, ini masalah penting ya saudara. Oke, Yohanes pasal 15 ayat 20. Ingatlah, firman Tuhan berkata, dan terus ingat apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi saudara, lihat, bukan cuman kita mengasihi Tuhan, tetapi ada saatnya kita pun akan mengalami penganiayaan. Oke, saudara, sewaktu penganiayaan ada 2 macam. Oke, ada 2 macam. Yang satu adalah penganiayaan dengan yang belum terima Tuhan. Oke, ya. Penganiayaan yang kita hadapi dengan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus. Oke. Tetapi ada satu macam lagi penganiayaan yang lebih menakutkan. Di antara Kristen KTP dan Kristen sejati. Penganiayaan di tengah-tengah gereja. Penganiayaan di tengah-tengah umat Kristus. Oke, jikalau saudara berkata kepada umat-umat Tuhan, kamu harus hidup benar ya, kamu harus hidup kudus ya, kamu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, jadilah kamu kudus, sebab Tuhanmu adalah Tuhan yang kudus. Mungkin saudara akan berpikir, semua Kristen akan menjawab, puji Tuhan, haleluya. Tetapi saudara tahu nggak? Ada sekelompok Kristen KTP yang akan menganiaya saudara. Yang akan berkata kepada saudara, hidup kudus, gila ya saudara ya. Mana mungkin, kita kan manusia, masih berdosa, masih punya keinginan, masih punya hawa nafsu. Hidup kudus kiranya aku Tuhan. Mana mungkin manusia bisa hidup kudus, enggak mungkin. Saudara, firman Tuhan jelas-jelas berkata, engkau harus kudus, sebab aku adalah Allah yang kudus. Ini sekelompok orang Kristen, nggak bisa hidup kudus.
Nggak mungkin hidup kudus. Proses ya, proses. Oke, proses. Ya, proses terus, tiap tahun proses terus. 10 tahun yang lalu proses. 10 tahun kemudian proses. Nanti 20 tahun kemudian proses. 40 tahun kemudian proses. Kapan dong masuk surganya, saudara? Bisa nggak kita mulai prosesnya sekarang juga? Bisa nggak kita patahkan? Aku patahkan kuasamu di dalam nama Yesus sekarang. Mulai sekarang dipraktekkan. Oke. 7 tahun yang lalu, sewaktu pertama kali saya dan suami saya dipanggil ke Indonesia, pengajaran kita sederhana. 7 tahun yang lalu, suami saya bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah sakit. Dan saya sendiri juga tersungkur di ruangan ICU ya, sewaktu suami saya hampir mati ya. Sewaktu kita berdua di jamaah Tuhan, kita mengalami kekudusan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan memberi kepada kita berdua mandat kerajaan surga. Dan mandat ini adalah bawa balik kekudusan ke dalam gerejaku, ke tengah-tengah komunitas, dan di tengah-tengah keluarga. Berkatalah kepada anak-anakku, mereka harus hidup kudus, sebab tanpa kekudusan mereka tidak mungkin akan melihat aku. Ini mandat ya yang kita diutus 7 tahun yang lalu. Kita datang ke Indonesia. Khotbah kita adalah, pengajaran kita adalah, engkau harus hidup kudus. Sebab jika engkau tidak hidup kudus, engkau tidak mungkin melihat Tuhan. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Terjadi penganiayaan, terjadi penolakan. Sebab yang kebanyakan orang mau adalah khotbah tentang berkat, khotbah tentang kesembuhan, khotbah tentang pengampunan dosa, khotbah tentang hyper grace. Ya, saudara tahu ya, hyper grace ya, artinya apa? Gak apa-apa lah, semua pasti akan diampunin. Biarpun engkau tidak perlu bertobat, tetap akan diampunin. Oke, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. 7 tahun yang lalu kita ditolak sebab mereka menganggap khotbah tentang kekudusan adalah sesuatu yang asing. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dihidupi, tidak mungkin terjadi. Saudara sadar nggak? Saudara yang dibesarkan di gereja pun, saudara pasti sudah sering mendengarkan. Bahkan mendengarkan dari mimbar, mana mungkin orang bisa hidup kudus. Tuhan yang akan membuat saudara kudus deh. Betul? Betul ya? Bahkan dari mimbar mengajarkan manusia tidak mungkin bisa hidup kudus. Tuhan sendiri yang akan menguduskan saudara. Artinya begini, mau apapun kelakuanmu ya, langsung Tuhan Yesus datang, cuk, kayak jin gitu, cuk gitu. Engkau tidak perlu berjuang, langsung cuk, langsung kamu jadi kudus. Ya, nanti dicemplung di air, keluar cuk, tetap jadi langsung jadi kudus. Tetapi nanti pulang ke rumah yang minum masih tetap minum, yang ngerokok masih tetap ngerokok, yang tampar istri masih tetap tampar istri, yang serakah masih tetap serakah, yang berzina masih tetap berzina. Tidak pernah ada perubahan di dalam hidup mereka karena mereka dijanjikan Tuhan Yesus sendirinya akan cuk langsung menguduskanmu. Saya rasa ini adalah pengajaran yang bukan cuman sedikit orang mendengar, tapi banyak orang mendengar dan banyak orang percaya. Kita ditolak 7 tahun yang lalu, tetapi setelah itu economic crisis hit Indonesia. Sebagian dari mereka sadar mau gimana pun mereka ngotot, nuntut, orang masih tetap kehilangan pekerjaan. Orang punya duit masih tetap hilang. Apa yang terjadi? Penyakit datang. Penyakit kanker semakin merajalela. Apa yang terjadi? Khotbah tentang penyembuhan, menopang tangan dan orang-orang sembuh, iya, dengan kuasa Tuhan, tentu pasti. Sesuai dengan kemauan Tuhan, pasti ada orang yang sembuh. Tapi kebanyakan nggak sembuh, saudara. Dan bahkan
banyak juga yang mati. Dan barulah umat-umat Tuhan mulai ada kesadaran. And they said this to us. Surely there's something more than this. Kayaknya pasti ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Kayaknya Tuhan tidak mungkin cuma sekedar berkat, penyembuhan. Pasti ada yang lebih dari itu. 4 tahun yang lalu, pintu terbuka buat kita. Banyak sekali undangan-undangan dan saya puji Tuhan. Indonesia sudah mulai mau mendengarkan khotbah-khotbah tentang kekudusan. Itu sudah mulai 4 tahun yang lalu di pengalaman saya. Jadi saudara-saudara, saya tahu masih sebagian yang masih mau tentang berkat, tentang penyembuhan, tentang yang aneh-aneh, tetapi ada harapan buat bangsa Indonesia. Kita harus terus berdoa, kita harus tekun mendobrak pintu-pintu sehingga umat-umat Tuhan semua diselamatkan, tidak ada yang tertinggal. Amin. Saudara mau kunci kebahagiaan? Holiness is happiness. Hidup kudus sama dengan hidup berbahagia. Ini saya bukan sekedar teori, tapi ini yang sudah saya praktekkan selama 26 tahun ikut Tuhan Yesus. Saya bukan cuma sekedar teori, tetapi saya sendiri sudah menjalankan. Saudara tahu cerita saya, kesaksian saya, bagaimana dulu saya hidupnya buruk sekali, susah sekali, dan sangat tersakitin. Tetapi pada saat saya menjalankan hidup kudus, saya menangkap hidup kudus adalah hidup berbahagia. Oke, kita lanjutkan. Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa yang dijanjikan Tuhan? Seberapa kita akan diberkatin, saudara? Seberapa besar berkat kita? Tuhan berkata, jikalau engkau dianiayai, it's okay, jangan membalas. Exodus itu keluaran ya, di Keluaran pasal 23 ayat 22. Keluaran pasal 23 ayat 22. Firman Tuhan menjanjikan, tetapi jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukannya, segala yang kufirmankan. Ini ada kondisinya ya saudara ya, ini adalah khusus untuk orang-orang yang sungguh-sungguh bukan cuma mendengarkan perkataannya, tetapi melakukannya. Artinya apa? Mendengarkan firman dan melakukan firman. Maka aku akan memusuhi musuhmu dan aku akan melawan lawanmu. Jadi kita tidak perlu bertindak, kita tidak perlu balas dendam, kita tidak perlu melakukan apa-apapun juga. Yang satu yang cukup kita lakukan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, tadi saya sudah membagikan holiness is happiness. Saudara, obedience is breakthrough. Ketaatan pelaku firman Tuhan adalah kemenangan. Saudara mau hidup penuh dengan kemenangan dan terobosan? Jadilah orang yang taat dan pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Tidak mungkin Tuhan berdusta kepada kita. Oke. Matius pasal 5 ayat 11. Matius pasal 5 ayat 11. Kasih saya 10 menit lagi ya, 10 menit lagi kita kelar, boleh ya. Matius pasal 5 ayat 11. Berbahagialah kamu
berani dan hidup dalam rohani dengan sukacita dan kebaikan Tuhan jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat oleh karena aku. Apa sih artinya di sini? Artinya berbahagialah engkau adakan penuh dengan keberanian dan hidup dalam rohani, penuh dengan sukacita dan kebaikan Tuhan. Jikalau oleh karena Tuhan engkau difitnah, engkau dicela, engkau dijahatin orang. Firman Tuhan berkata, engkau akan diberkati. Kita bisa melihat ayat prakteknya. Ayat prakteknya ada di Lukas pasal 10 ayat 16. Lukas pasal 10 ayat 16. Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi saudara, jikalau engkau ditolak, jangan marah, jangan sedih, jangan putus asa. Ya, kita bahkan pernah diusir dari gereja karena khotbah hidup kudus. It's okay. The faster you realize, lebih cepat engkau ngerti, lebih cepat engkau menerima orang-orang yang akan menyakitimu dan yang justru akan kena nusuk banget adalah pemimpin-pemimpin agama. Kalau orang yang nggak tahu firman nyakitin kita nggak masuk nusuknya, nggak begitu berat nusuknya. Secepatnya saudara sadar, orang-orang yang akan menyakitimu, yang nusuknya akan begitu sakit adalah pemimpin-pemimpin agama. Semakin saudara sadar, semakin saudara, it's okay, Kenapa? Sebab jikalau Tuhan Yesus sendiri harus melalui, dia dibunuh oleh tokoh agama. Orang yang ngerti, bukan orang-orang biasa. Jadi jikalau Tuhan Yesus kita sendiri tidak terlepaskan dari penganiayaan ini, kita sebagai pengikutnya juga bisa menerima. Amin. Amin ya. Oke, Matius pasal 10 ayat 22. Matius pasal 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi, saudara, siapa yang mau kita dengarin? Kristen KTP akan berkata kepadamu, nggak apa-apa lah. Tuhan kan kasih karunia. Kalau aku LGBTQ, aku nggak perlu berubah. Kalau aku berzina, aku tidak perlu berubah. Kalau aku punya istri simpanan, aku masih ke gereja, asal aku beri perpuluhan dan buah sulung yang gede-gede, pendetaku pun nggak berani negur aku, siapa kamu? Kristen KTP, Kristen yang semacam dunia, akan berkata seperti ini. Apa yang kita pilih? Kita memilih sesuai dengan firman Tuhan, atau kita memilih sesuai dengan dunia? Saudara, jalan ke surga itu sempit. Ini yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri, yang pasti akan terjadi. Jalan yang lebar, yang enak, yang nyaman, apapun bolehlah. Istri simpanan juga nggak apa-apa lah. Mau jadi LGBTQ juga nggak apa-apa lah. Mau berzina juga nggak apa-apa lah. Mau cari perempuan di luar juga nggak apa-apa lah. Itu jalan lebar, enak, nyaman. Saudara, sudah dinubuatkan. Jalan menuju ke surga sempit. Dan kita harus berjuang untuk masuk. Amin. Amin ya.
Oke. Akhirnya Matius pasal 5 ayat 12. Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Artinya berkelimpahan. Di surga ya saudara ya. Bukan di bumi ya. Saya nggak tahu siapa yang janjiin saudara. Di bumi berkelimpahan terus. Saya nggak ngerti. Oke? Tetapi yang dijanjikan Tuhan itu di surga. Kalau di bumi ini cukup makan, cukup ada pakaian, cukup ada rumah. Kata Tuhan, cukuplah. Di sini tadi udah makan belum semua? Ada pakaian, nggak ada yang telanjang kan di sini kan? Semua ada pakaian kan? Semua ada di rumah masing-masing kan? Katakan kepada dirimu sendiri, cukuplah. Ayo, latihan. Katakan, cukuplah. Oke? Ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, berkelimpahan. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Prakteknya yang bisa kita lihat. Matius pasal 10 ayat 16 ayat 17. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 17. Lihat. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati itu artinya apa? Tidak ada motivasi untuk keuntungan pribadi. Cerdik seperti ular artinya apa? Jangan ketipu. Ular itu kan gayanya menipu orang. Ya. Cerdik seperti ular itu artinya jangan ketipu. Ya. Terus tulus seperti merpati artinya jangan ada motivasi. Jangan cari keuntungan pribadi. Tetapi waspadalah terhadap semua orang yang kelakuannya bertentangan dengan karakter Tuhan. Lihat ya saudara ya, firman ini tidak berkata berhati-hatilah, berwaspadalah terhadap semua orang yang tidak mengenal Allah. Bukan tentang itu. Bukan tentang agama yang kita harus berhati-hatilah, tetapi dengan orang-orang yang pribadi dan karakternya bertentangan dengan Allah. Itu bisa termasuk Kristen KTP yang banyak sekali. Oke. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ayo kita lanjutkan. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus ayat 1 pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, lebih berjuang lagi. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu terus-menerus melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Apa yang dimaksudkan firman ini? Jikalau kita terus-menerus tekun, teguh, stand firm, apapun yang dikatakan dunia, biarpun kita dicela, biarpun kita ditolak, biarpun kita dianiaya, biarpun orang mengatakan semua hal-hal yang buruk tentang kita, stand firm.
immovable. Supaya panggilanmu makin teguh. Supaya pilihanmu makin teguh. Sebab firman Tuhan menjanjikan kamu tidak akan pernah tersandung, saudara. Dan engkau akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan engkaulah sesungguhnya anak-anak Tuhan. Thank you very much. God bless you. Saya sudah selesai. Congratulations. Saudara juga sudah selesai mempelajari ucapan bahagia.